Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Stefanus Sugiharto selaku CEO dari Forwarder.co ya, Pak. Terima kasih Pak Stefanus Terima sudah kasih Pak Abdul. meluangkan waktu untuk Transgo, Pak. Ya. Ya, menarik Pak terkait profil dari Forwarder.co. Tapi sebelum masuk lebih dalam terkait profil perusahaan Bapak, boleh ceritakan perjalanan karir dari Pak Stefanus seperti apa Pak di industri logistik? Baik, oke. Makasih kesempatan nih dari Transgo. Saya memulai di dunia logistik tuh dari tahun 2004 Pak, bekerja sebagai sales eksekutif ya di sebuah perusahaan freight forwarder di daerah Jakarta Barat. Ya. Nah, disitulah mulai belajar mengenai bagaimana menjadi seorang sales logistik, menawarkan jasa pengiriman, multimodal, darat, laut, dan udara. Setelah itu, mungkin kurun waktu sekitar 5 tahun lebih itu saya pindah ke industri kurir Pak. Kurir Express, TNT dan DHL Express pada waktu itu. Lalu setelah masa DHL Express, hanya fokus di paket dan small paket dan dokumen, saya pindah ke salah satu perusahaan logistik nasional, CKB Logistik Group, dari TNT Group ya. Nah, di situ boleh dibilang banyak mendapatkan satu pengalaman dan pelajaran yang begitu berharga karena CKB boleh dibilang merupakan satu integrated logistik dari multimodal, ada pergudangan juga, ada project, ada chartering vessel dan lain sebagainya. Dan setelah itu pindah ke beberapa international freight forwarder, ke Panalpina dan Geodis. Lalu sebelum saat ini mungkin hampir 8 tahun terakhir itu saya di perusahaan pelayaran nasional di Spill Line. Artinya semua segmen industri logis sudah sempat Pak Stefanus jalani ya, dari kurir, dari freight forwarder, terus pelayaran juga ya. Iya, bersyukur mendapat kesempatan seperti itu. Gitu. Ya, nggak semua sih Pak, tapi ya mungkin beberapa bagian dari rangkaian supply chain lah. Dan kenapa pada akhirnya Pak Stefanus memutuskan untuk mendirikan Forwarder.co ini? Oke, sebetulnya opportunity sih Pak gitu. Saya melihat adanya opportunity setelah bekerja mungkin kurang lebih 18 tahun gitu ya di industri logistik dan khususnya transportasi. Saya melihat sebenarnya opportunity atau kesempatan untuk berkarya lebih itu masih banyak di logistik. Dengan pengalaman, dengan peluang yang ada, saya coba memberanikan diri lah Pak untuk membuat atau bersama teman-teman ya sebenarnya. Saya adalah co-founder untuk menawarkan sesuatu mungkin yang berbeda di dunia logistik ini melalui startup kami yaitu Forwarder.co. Gitu. Ide awalnya seberapa Pak? Ide awalnya sebenarnya begini Pak. Kalau kita lihat saat ini kan banyak startup logistik dan logistik saat ini perlu digitalisasi. Nah, apa yang kami tawarkan sebenarnya dua hal Pak. Satu, pendekatan secara digital, tapi tidak melupakan human touch-nya. Karena market sendiri saat ini juga masih sangat mengharapkan adanya human interaction. Sebenarnya ide awalnya seperti itu Pak. Dan ini baru running per bulan apa Pak? Running di tahun ini Pak, kami running itu sekitar di bulan Juli Pak. Bulan Juli tahun lalu? Ya, bulan Juli tahun lalu, gitu, prepare dan lain sebagainya. Oke. Dari perjalanan dari Juli sampai akhir tahun 2023 itu seperti apa Pak dari capaiannya Pak? Pencapaiannya, saat ini kita memang fokus kepada beberapa hal ya Pak Abdul ya. Yang pertama adalah pendekatan secara digital. Gitu. Apa yang kami lakukan adalah merupakan edukasi. Yang pertama, kita ikut beberapa event gitu ya. Salah satu event yang terakhir kita ikut tanggal 14 Desember kemarin adalah event Kadin, di mana dengan tema UMKM Go E-commerce. Gitu. Di sini kita mau bahwa setiap pelaku UMKM atau pengguna jasa logistik bahwa tahu ada satu pilihan logistik secara digital yang bisa membantu mereka fokus pada usahanya dan membantu mereka mengoptimalisasi logistik mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga salah satu produk kita sebetulnya yang kita jalankan adalah LCL, less container loaded secara domestik. Di sini kita memperkenalkan bahwa seperti konsep sharing cost Pak. Gitu. Ketika kita belum punya volume yang cukup untuk mengirimkan satu barang, ada satu solusi yang efektif yang bisa menjadi pilihan buat para pelaku UMKM ini. LCL yang dimaksud yang konsolidasi. Konsolidasi Pak, betul. Konsolidasi melalui kontainer gitu ke seluruh Nusantara. Nah, kalau dibilang pencapaian dengan usia yang sedikit ini, boleh kami bilang mungkin di LCL itu growth-nya sudah cukup baik Pak, seperti itu. Tapi secara market awareness itu perlu terus-menerus disosialisasikan. Gitu. Seperti startup logistik lain mungkin bisa perjelas mungkin Pak, bisnis model yang dilakukan oleh Forwarder
forwarder.co ini seberapa, Pak? Oke, jadi kami adalah digital freight forwarder, Pak. Jadi pendekatan ataupun bisnis proses yang kita lakukan secara digital. Jadi bisnis model kita simpel aja, Pak. Digitalisasi dengan human touch, Pak. Seperti itu. Jadi kita lakukan semua itu di dalam one platform. Mulai dari instant quote, kita booking, setelah itu tracking, dan sampai barang sampai. Seperti itu. Lebih ke marketplace khusus logistik gitu ya, Pak? Saat ini belum. Marketplace kita ada, tapi kita fokus kepada digitalisasi freight forwarder. Jadi yang kita lakukan adalah operation base, Pak. Kita adalah perusahaan freight forwarder yang melakukan melakukan pengiriman barang. Oke, untuk mengerjakan semua bisnis model dan bisnis proses itu perlu berkolaborasi dengan siapa saja, Pak? Oh pasti, Pak. Jadi beberapa stakeholder logistik pasti kita gandeng untuk berkoordinasi. Tentunya kita butuh pelayaran seperti itu. Lalu ada jasa depo juga, lalu manpower, lalu agent di daerah untuk melakukan last mile delivery. Gitu. Yang nggak lupa juga pastinya support dari IT support. Sampai hari ini sudah berapa mitra yang sudah bekerja sama dengan mitra? Mungkin sekitar 10 mitra, Pak, saat ini. Yang sudah bekerja sama. Mitra dalam arti kata partner ya, Pak? Partner. Ya. Sekitar 10 mitra. Dengan bidang yang berbeda ya, Pak? Dengan bidang yang berbeda, dengan spesialisasi yang berbeda gitu. Karena salah satu value yang kita tawarkan adalah kita bekerja sama dengan best in class partner. Artinya adalah partner yang memang benar-benar kompeten, mempunyai track record yang jelas, dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Contoh misalkan, Pak, ketika kita bicara LCL, Pak, kita mau kirim ke Ternate gitu. Kita mesti tahu bahwa secara geografis Ternate itu seperti apa, pelayaran apa yang terbaik yang kita bisa pakai ke sana. Begitu juga ke Jayapura, itu akan berbeda. Nah, ketika kita bicara Sumatera, mengirimkan LCL ke Medan akan sangat berbeda dengan kita mengirimkan ke Ternate atau ke Jayapura tadi. Seperti itu. 10 mitra yang Pak Stefan sebutkan ini baru tahun ini ya? Mungkin ke tahun depan mungkin akan lebih berkembang lagi ya? Seiring berjalannya waktu seperti itu, Pak. Karena moda transportasi yang sekarang forwarder.co punya itu adalah ocean sama darat ya, Pak, ya, laut dan darat. Saat ini kami belum mengarah atau memiliki produk udara gitu. Jadi tentunya dengan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan forwarder, kami harapkan scope service kami bisa bertambah, juga diiringi dengan pertambahan dari partner kita. Sebenarnya yang bisnis model atau bisnis proses yang dilakukan oleh forwarder.co ini apakah ke depan ya akan mendisrupsi bisnis logistik yang mungkin sudah ada? Kalau mendisrupsi tidak, Pak. Kita boleh dibilang kita melengkapi seperti itu. Apa yang kami lakukan sebenarnya adalah mendigitalisasi sesuatu yang ada yang memang sudah berjalan secara konvensional. Misalkan seperti ini, Pak. Ketika saya ambil contoh yang dari UMKM kemarin ya, Pak ya. Misalkan ada seorang bapak atau ibu mempunyai usaha home industry, membuat kerajinan tas, Pak. Seperti itu. Nah, beliau ini misalkan mau mengirimkan barangnya itu keluar pulau, katakanlah ke Kalimantan. Nah, yang terpikir atau yang sangat common saat ini adalah menggunakan jasa ekspres kurir tentunya, Pak ya. Mungkin jalan hanya 1 kilometer atau 2 kilometer dari tempat tinggal, sudah ada gerai-gerai rekan-rekan ekspres kurir ternama lah, rekan-rekan kita. Gitu. Tetapi ketika bicara mengirimkan barang dengan kuantitas tertentu, misalkan 1 kubik aja, ketika itu mau dikirimkan dengan ekspres kurir, pastinya dari sisi biaya juga pasti akan sangat besar. Gitu. Nah, dalam hal ini beliau juga membutuhkan satu solusi, paling tidak ada informasi bagaimana cara mengirimkan dari Jakarta ke Balikpapan misalkan, untuk mengirimkan kerajinan ini dalam satu karton box misalnya 1x1x1, bagaimana caranya mengirimkan itu secara door to door dengan harga yang transparan di depan dan sampai kepada tujuan bisa di-track. Nah, itu dengan apa? Nah, hal seperti ini yang kami edukasi salah satunya lewat acara-acara tersebut, Pak, dan lewat sosial media kami seperti itu. Artinya dalam hal ini untuk target market ini UMKM menjadi salah satu target market dari forwarder. Betul, Pak. Itu salah satu target market kita UMKM. Ya. Apa menariknya, Pak? Karena kita lihat gini, Pak, satu potensinya di Indonesia itu besar, dan UMKM salah satu yang terbesar adalah di Jawa Barat, Pak. Nah, kami melihat ini sebagai niche market, Pak, sebagai salah satu segmen customer yang belum banyak di-touch gitu. Kalau B2B kita tahu potensinya banyak, transaksinya banyak, dan pemainnya juga cukup banyak gitu. Kita pun ada di B2B tersebut, tapi untuk UMKM kita melihat ini sebagai suatu investasi, Pak. Gitu. Ketika kita memberikan satu edukasi yang baik gitu ya, informasi, kami berharap informasi ini bisa dijadikan salah satu pilihan, Pak,
terhadap para pelaku industri itu. Jadi mereka bisa fokus kepada mengembangkan usahanya, bagaimana membesarkan usahanya, sementara untuk logistik pengiriman kita bisa bantu dengan lebih transparan. Artinya pengampanan dari forwarder.co ini, UMKM ini terkendala dari biaya logistik ya selama ini? Salah satunya di ongkir Pak, biaya logistik. Salah satunya ongkir, lalu informasi. Contoh Pak, misalkan kemarin kita sempat ngobrol dengan beberapa pelaku UMKM yang buka booth ya, mereka juga tanya, Pak ini kirim pakai laut ya, kemana ya Pak kirimnya? Nah, berbeda ketika kita mau kirim lewat udara. Edukasinya sudah lebih merata Pak. Udara mereka sudah satu, saya izin ya sebut salah satu last mile yang ternama gitu ya, JNE misalnya, itu kan sudah sangat ternama kemana-mana. 1 kilometer dari rumah ada gerainya seperti itu. Tapi untuk produk laut ini saat ini belum seperti itu. Nah itu adalah salah satu peluang yang kita lihat untuk kita mengedukasi market. Ada pilihan mengirimkan barang lewat laut dengan konsep sharing cost dan transparan. Sebenarnya di luar LCL yang Pak Astapo sebutkan, sebenarnya apa yang jadi kendala UMKM ini kan sebenarnya sudah mulai disolusikan oleh hadirnya layanan yang kurir di atas 10 kilo. Apakah itu tidak cukup Pak? Kalau layanan di atas 10 kilo atau layanan ekonomi ya Pak, mungkin di beberapa kurir itu sebenarnya cukup Pak. Tetapi ada satu market di mana mereka juga butuh kirim barang secara bulky kan Pak, seperti itu. Gitu. Dan walaupun 10 kilo ketika moda udara, tetap yang namanya udara pasti kan mempunyai struktur cost yang berbeda. Gitu. Dan tidak semua barang bisa dikirim lewat udara. Gitu. Misalkan sefleksibel selaut, misalkan untuk barang cairan seperti itu. Atau mungkin untuk barang yang memang secara harganya itu tidak mahal Pak dijualnya. Jadi kadang-kadang mereka tuh berkata, Pak barang saya harga sekian, tapi karena ongkirnya sekian kok jadi kurang kompetitif ya gitu. Jadi sebetulnya pengiriman laut ini tidak akan bersaing dengan udara sih Pak gitu. Tapi hanya melengkapi aja karena karakter barang ataupun ekspektasi dari customer kan pasti berbeda. Kalau kita mengirimkan barang berekspektasi cepat gitu ya Pak, langsung mau dipakai ringan, itu udara pasti ya menjadi suatu pilihan yang terbaik gitu. Tetapi ketika dalam satu UMKM misalkan Pak ya, si ibu tadi gitu melakukan pembuatan pengrajinan tas, mereka mau kirim nih Pak misalkan ke Sorong, seperti itu. Ketika mereka mempunyai timeline yang cukup, mereka bisa rencanakan lebih baik. Di sana mereka misalkan ada distributor atau dan lain sebagainya, mereka bisa mengirimkan dengan waktu yang bisa diterima oleh laut dengan biaya yang sesuai, gitu Pak. Selisih seberapa besar Pak? Ketimbang mungkin paling dekat untuk yang volume yang 10 kilo lah. Kalau 10 kilo belum bisa dibandingkan Pak, terus terang. Contoh begini Pak, kalau Bapak mengirimkan dari Jakarta ke Sorong umpamanya, itu minimumnya harus 100 kilo Pak. Gitu. Oh, 100 kilo. Harus 100 kilo, karena secara kalau kita lihat unit cost-nya, itu pasti rendah banget. Contoh, misalkan Jakarta ke Sorong by udara mungkin 110 sampai 112 ribu, misalkan seperti itu ya. Nah, ketika Bapak mengirimkan barang kilo base ke Sorong dengan LCL, itu 1 kilonya cuma 12.000 Pak. 12.000 sampai 13.000, tapi memang ada minimum tertentu. Makanya tadi saya sempat sampaikan bahwa kita perlu perencanaan yang baik atau paling nggak digabungkan seperti itu. Apakah banyak Pak UMKM yang dia pengirimannya 100 kilo Pak? Saat ini gini Pak, UMKM dan pengrajin sedikit berbeda. Jadi kalau kita bicara UMKM, usaha kecil menengah yang mempunyai pengiriman 100 kilo untuk ke LCL ada Pak gitu. Tetapi untuk seperti online seller, lalu pengrajin, home industry itu belum. Makanya di sini tahap yang kita lakukan salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi Pak, seperti itu. Pak mungkin bisa jelaskan lagi konsep LCL itu seperti apa? Konsep LCL, oke. Konsep LCL kan LCL kesingkatan dari less container loaded Pak ya. Dan dalam hal ini kita bicara untuk untuk domestik, di internasional pun ada. Jadi dalam satu kontainer itu kita buka satu kontainer, umpamanya kontainer 20 feet gitu ya Pak. Kita bisa isi sampai 26 atau 28 kubik bersama-sama ke dalam satu daerah, sehingga di dalam satu kontainer ini cost-nya kita bisa sharing lah kepada seluruh shipper atau pengirim dari orang atau shipper yang mempunyai kebutuhan pengiriman dari tujuan A ke tujuan B. Katakanlah dari Jakarta ke Banjarmasin, seperti itu. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk konsolidasi Pak, untuk kepastian waktunya Pak? Kalau untuk Kalimantan Pak, sekarang sudah weekly basis sih Pak, 1 minggu lah Pak. 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu itu maksudnya dari open container sampai dia close dan berangkat ya Pak ya. Kurang lebih itu 1 minggu. Itu udah pasti penuh Pak? Atau menunggu penuh baru dikirim? Konsepnya memang menunggu penuh. Tapi kalau tadi saya ambil contoh Kalimantan, itu sudah, karena sudah terbentuk, jadi setiap 1 minggu itu pasti berangkat Pak. Contoh kayak Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, 1 minggu sekali pasti berangkat. Seperti itu, dari mulai buka, open,
sampai dia segel itu kurun waktu 1 minggu. Oke, Pak, di luar LCL itu sebenarnya kalau terkait digitalisasi kan pasti mengusungnya soal efisiensi gitu, Betul. Pak. Apa yang disampaikan dari forwarder.co, Pak, ke UMKM selain dari apa LCL itu? Selain dari LCL, Efisiensi apa yang ditawarkan? Oke, efisiensi apa yang ditawarkan? Yang pertama begini Pak, ketika kita mau melakukan logistik, pengiriman logistik atau kegiatan logistik, pasti yang pertama adalah satu transparansi Pak. Mereka pasti pengen tahu cost-nya itu berapa gitu. Nah, salah satu efisiensi yang kita sampaikan di awal adalah keterbukaan cost Pak. Gitu. Jadi kita punya fitur namanya instant quote. Jadi kita bisa masukkan misalkan pengiriman Jakarta ke Banjarmasin baik FCL maupun LCL. Kalau FCL tidak semua UMKM punya kemampuan untuk mengirim FCL, tapi ada aja Pak, ada aja untuk yang size tertentu mereka bisa mengirimkan secara FCL. Nah, ketika mereka melakukan booking, ketika mereka melakukan instant quote, lalu booking, tracking dan lain sebagainya. Nah, efisiensi di sini kita bicara satu waktu, satu adalah transparansi biaya, yang ketiga adalah sejauh ini apa yang kita tawarkan merupakan cost yang cukup kompetitif. Gitu. Saya tidak bilang ini yang termurah di market, tapi bisa diterima seperti itu. Selisihnya mungkin Pak? Selisihnya terhadap apa Pak? Di-compare kepada siapa nih Pak? Dengan yang konvensional mungkin? Jadi kalau untuk head to head seperti itu agak sulit sih Pak ya melakukan. Tapi gini Pak, yang pasti apa yang kita sebut efisiensi salah satunya kita terbuka Pak dia. Oke. Seperti itu. Ada kepastian. Ada kepastian, betul. Contoh begini Pak ya, misalkan saya kembali sedikit LCL. Ketika Bapak mengirimkan barang yang berat, misalkan barangnya adalah merupakan kompresor Pak 200 kilo sehingga membutuhkan alat bantu gitu ya. Alat bantunya berupa forklift, itu pasti ada biayanya. Tetapi hal-hal ini semua kita sampaikan di awal Pak, sehingga tidak ada yang namanya surprise atau kagetan. Wah Pak belum termasuk ini. Nah, hal itu kan yang paling dihindari oleh para pengguna jasa logistik. Tidak Pak. ada variabel cost tambahan. Betul. Itu yang kita coba komit dan kita jaga Pak kepada para pengguna jasa di forwarder.co. Oke. Sebenarnya ada nggak startup logistik yang sejenis yang dilakukan forwarder.co, Pak? Kalau startup logistik digital freight forwarder sih sangat banyak ya Pak. Maksudnya pendahulu-pendahulu kami ya gitu. Tapi untuk yang saat ini apa yang kami tawarkan tadi Pak seperti saya sampaikan, digitalisasi dan human touch. Terus kita punya instant quote yang bisa kita komit secara pertanggungjawaban apa yang kita berikan. Saat ini kalau saya boleh bilang ya Pak dengan kerendahan hati saat ini ya itu baru kami karena kami coba masuk di market yang belum ada seperti itu. Itu yang membedakan forwarder.co dengan startup logistik lain. Digitalisasi dan human touch. Oke. Dan menariknya soal startup logistik itu kan trennya sebenarnya kan sudah mungkin 7 tahun terakhir ya. Iya, betul. Dan itu setiap tahun ada yang bermunculan, ada yang berguguran. Kenapa Pak Stepos masih tertarik di startup logistik? Padahal ya trennya nggak lagi bagus nih untuk memulai gitu mungkin. Ya, betul. Ini juga satu challenge ya Pak ya, betul. Jadi gini Pak, saya mulai dengan beberapa sahabat ya Pak ya, yang kami ini sebetulnya adalah orang-orang yang masuk ke dunia logistik itu dari bawah Pak. Gitu. Jadi kami nggak punya background startup atau tech seperti itu. Kami adalah orang-orang yang bekerja di pelayaran dulunya, orang-orang yang bekerja di freight forwarder, perusahaan tracking, perusahaan express courier seperti itu. Dan kami mulai itu semua dari bawah gitu, belasan tahun lalu dari bawah. Nah, kami melihat gitu ya, salah satu kunci untuk bisa bertahan adalah konsistensi Pak. Gitu. Karena kami sudah menjalankan ini kan sebetulnya secara konvensional Pak. Gitu. Pada saat kami bekerja, pada saat kami melakukan satu usaha, itu sudah berjalan secara konvensional. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengelevate konvensional logistik ini dengan digitalisasi. Salah satunya adalah mempermudah customer kita untuk booking, memberikan informasi lebih cepat, memberikan informasi lebih terbuka, gitu. Memberikan visibility gitu. Dengan adanya pengalaman dan industri yang sudah kami jalanin ini gitu, kami percaya dengan konsistensi dengan keterbukaan yang kita dan kolaborasi kita bisa bertahan Pak di market yang sebetulnya masih sangat potensial ini gitu. Oke, tapi dari pengamatan dari Pak Stefanus sendiri, apa yang jadi penyebab untuk startup logistik yang sudah berguguran ya? Apakah bisnis model yang salah atau terlalu berani untuk burning money atau seperti apa Pak? Bisa jadi seperti itu sih Pak. Maksudnya gini, kami merasa bahwa saya mungkin nggak bisa terlalu komen, oh kenapa ya yang ini tutup, kenapa si A si B tutup ya. Tapi yang kami yakini Pak, belief kami adalah kami sudah yang tadi sebelum saya sampaikan, kita sudah menjalankannya secara konvensional gitu. Jadi
bahwa usaha logistik ataupun freight forwarder adalah sesuatu yang bisa dijalankan tapi dengan satu komitmen dan konsistensi, Pak, seperti itu. Yang sulit itu kan sebenarnya untuk bisa konsisten terus-menerus di semua kondisi-kondisi kan, Pak. Seperti itu sih kalau kita lihat gitu. Termasuk juga mungkin dengan strategi burning money. Nah, itu juga salah satu strategi yang tidak kita ambil sih, Pak, seperti itu. Karena apa yang kalau kita lihat beberapa contoh perusahaan logistik konvensional yang masih ada sampai saat ini, bahkan puluhan tahun gitu. Nah, mereka melakukan segala sesuatu itu secara konsisten. Mereka membuild kompetensinya, mereka punya produk yang sangat baik, mereka punya pengalaman, mempunyai financial flexibility. Nah, itu yang kita coba belajar dari para pendahulu itu dengan pendekatan digital. Oke, artinya menurut Pak Stefanus untuk strategi burning money untuk apa ya, startup khususnya B2B itu tidak cocok ya Pak untuk bisa menggrab market? Kalau menggrab market mungkin cocok, Pak. Mungkin kalau saya bilang mungkin belum cocok buat kami, Pak, gitu. Karena yang kayak tadi sempat Bapak sampaikan, kami pengennya bisa berjalan terus, Pak, gitu. Bisa ada terus di market ini secara konsisten seperti itu. Jadi kalau cocok atau tidak untuk bisnis model yang berbeda mungkin cocok gitu. Tapi untuk forwarder.co kami tidak mengambil strategi itu, Pak. Oke. Tapi secara ekosistem sendiri di konvensional ya Pak, untuk B2B ini apakah mereka membutuhkan startup logistik, Pak? Maksudnya ekosistem tuh stakeholder-nya seperti siapa? Another freight forwarder atau siapa, Pak? Iya, semuanya. Kalau menurut saya membutuhkan, Pak. Gitu. Karena kita juga ada kolaborasi dengan contoh, Pak, ya, dengan salah satu perusahaan freight forwarder yang memang mempunyai fokus berbeda nih, Pak. Gitu. Mereka mempunyai fokus di barang-barang LTL di darat seperti itu. Mereka adalah perusahaan tracking. Nah, ketika mereka mempunyai satu customer yang boleh dibilang merupakan key account, gitu, mereka menjaga dan mereka membutuhkan solusi laut misalnya, seperti itu. Nah, mereka kolaborasi. Jadi kalau pertanyaannya membutuhkan, menurut saya membutuhkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya mempunyai satu customer yang sudah berjalan dengan kita dan mereka bilang, Pak, bisa nggak tolong bantu arrange dari Bandung ke Surabaya, gitu. Ketika kita belum ada line service ini, kita bisa kolaborasi dengan customer kita yang notabene akan menjadi partner. Oke. Dan apa yang dilakukan oleh forwarder.co, Pak, untuk mengantisipasi dengan tren banyaknya startup logistik yang tidak mampu bertahan lah untuk bisnisnya eksis, Pak? Kalau antisipasi, menurut saya kunci kita tetap, Pak, menjaga apa yang kita percaya tadi, Pak, ya. Kita pendekatan atau bisnis model kita digital dengan human touch itu tetap kita jaga. Sama yang kedua, kembali lagi masalah konsistensi, Pak. Konsistensi dan trustworthy perlu kita jaga. Artinya begini, Pak. Ketika kita mempunyai satu opportunity, diberikan kepercayaan oleh customer kita, itu yang perlu kita jaga. Sometimes memang ada satu kondisi di mana tantangan logistik, Bapak tahu ya, secara operasional tidak berjalan baik gitu. Pada saat semuanya berjalan baik, customer akan, ayo semua baik-baik aja. Tapi ketika misalkan, Pak, ada keterlambatan, ada satu force major atau ada satu kondisi-kondisi yang tidak ideal, Pak, yang kita hadapin. Nah, di situ customer kan akan melihat, Pak, bagaimana cara kita men-serve, bagaimana komitmen kita sebagai penyedia jasa ketika banyak kondisi-kondisi itu tidak ideal. Nah, hal itu yang kita jaga, Pak. Bagaimana kita bisa mendeliver ini tetap dengan baik, karena namanya masalah kita nggak bisa hindarin, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dan membuat customer kita tetap stay dengan kita. Nah, salah satunya adalah konsistensi, Pak. Terus melakukan sesuatu yang atau hal-hal yang memang kita percaya itu membuat customer kita stay. Gitu. Salah satunya adalah memberikan peace of mind kepada customer, menceritakan sesuatu dengan terbuka, gitu, memberikan satu solusi dengan terbuka juga. Gitu. Itu yang kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam tantangan bisnis kita, Pak. Oke. Dan ini sudah memasuki tahun 2024 nih, Pak. Apa yang akan dikerjakan oleh forwarder.co? Masih banyak, Pak, karena kita juga baru lahir ya, Pak, ya. Jadi pada saat ini hal yang kita akan terus lakukan terus-menerus adalah mengedukasi market dan terus meningkatkan brand awareness forwarder.co. Artinya kita sebagai mungkin market agak jenuh, Pak, ya. Aduh, apalagi sih hadir lagi nih startup logistik dengan menawarkan fitur ini dan itu. Nah, namun pada saat kita mengalami, boleh saya cerita sedikit, Pak. Jadi gini, Pak, ketika kita punya satu customer, kita bisa jaga customer kita bisa mendeliver apa yang kita janjikan. Nah, itu kan sangat penting ya, Pak, mendeliver apa yang kita janjikan. Secara
tidak langsung sebenarnya customer kita juga bercerita gitu. Kalian coba gitu. Saya dicoba aja udah happy Pak gitu. Coba deh login, kamu coba cek deh harganya, kamu coba tanya deh forwarder.co. Nah, ketika hal itu datang, ini kan sebenarnya adalah satu kesempatan di mana kita mendemonstrasikan apa yang kita janjikan kepada customer. Jadi 2024 yang akan kita lakukan selain edukasi adalah terus Pak secara konsisten menjaga kualitas servis kita yang pertama, dan keterbukaan ataupun trustworthy itu sangat kita jaga untuk para pelanggan dan calon pelanggan kita Pak. Oke. Untuk strategi Grab Market ini sebenarnya tadi kan disampaikan bahwasanya tidak akan menerapkan strategi burning money gitu. Artinya andai kata untuk di tahun ini dari forwarder.co dapat pendanaan baru, itu dana itu akan digunakan untuk apa misalnya? Tentunya untuk pengembangan servis sih Pak, untuk pengembangan servis, IT infrastructure, lalu untuk yang pertama sih pengembangan servis Pak. Jadi kita sudah punya milestone juga untuk berikutnya kita akan membuka servis air freight domestik, dan kedepannya juga akan ada servis cross border atau ekspor impor Pak. Bukan untuk subsidi harga ke customer ya Pak? Karena subsidi harga customer itu ada napasnya Pak ketika oksigen itu habis. Jadi saya kepengen bertahan Pak di dunia logistik ini seperti para pendahulu kita yang udah banyak success story Pak, seperti itu. Jadi tapi itu memang cara mudah untuk menggrab motor lewat itu ya Pak? Salah satunya itu Pak, salah satunya itu. Tapi mungkin saat ini itu belum kita pilih Pak untuk menggrab market. Jadi mungkin Bapak mungkin berpikir kalau gitu growth-nya gimana gitu. Nah, itu ya ini merupakan satu konsekuensi Pak. Jadi ketika kita mau menggrab market baru Pak, saya mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan dengan burning money sehingga saya dapat banyak volume dalam waktu dekat. Karena yang kami lihat Pak ya, begitu masa periodenya itu selesai, customer pun akan berkurang gitu. Saya tidak bilang meninggalkan semua, tapi mungkin akan berkurang. Dan di tahun ini apa ada rencana ekspansi ke daerah Pak? Maksudnya ke daerah untuk membuka cabang gitu Pak? Iya mungkin. Di tahun ini belum Pak gitu. Jadi kita masih fokus menjalankan apa yang sudah kita set Pak, strategi. Jadi kita akan memperkuat produk-produk yang memang sekarang sudah di launch, yaitu ocean domestik dan land freight domestik, dan persiapan untuk launching untuk air freight kita domestik. Oke, itu di tahun ini ya? Di tahun ini. Untuk jangka panjangnya seperti apa? 5 tahun ke depan? Untuk jangka panjangnya salah satu pengembangannya adalah dengan memperluas servis kita ke bisnis cross border Pak, ekspor import, air freight dan sea freight, dan juga custom clearance service Pak untuk jasa kepabeanan atau BPJK. Oke. Tadi disampaikan kalau untuk mitra ini sejauh ini ada 10 perusahaan ya Pak. Boleh disebutkan Pak? Kita untuk shipping line aja ya tentunya seperti Salam Pasifik Indonesia Line, Meratus Line, seperti itu, Temas Line, Tanto Line, CTP Line itu salah satu. Bukan salah satu, ada beberapa partner-partner pelayaran nasional yang kita gunakan saat ini yang mensupport service dari forwarder.co seperti itu, dan beberapa tentunya agent atau partner-partner last mile di daerah Pak, seperti itu untuk LCL maupun FCL. Dan kurir juga ada Pak ya? Saat ini belum Pak. Kurir masih jadi customer kita Pak. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan kurir atau last mile yang menggunakan jasa kita untuk laut. Karena untuk udara sendiri kan kita belum launching Pak. Gitu. Tapi nantinya ketika udara atau service air freight ini kita launching, kita juga bekerja sama dengan teman-teman express kurir atau last mile. Baik, terakhir mungkin Pak Stefanus, mungkin dari Pak Stefanus ada yang ingin disampaikan ke pelaku logistik yang sekiranya tertarik untuk jadi mitra, atau mungkin dari pelaku UMKM yang gimana sih cara menggunakan produk dari forwarder.co Pak? Oke. Terima kasih Pak Abdul dari Transgo. Jadi untuk para mitra ya atau calon mitra itu sebenarnya kita dari forwarder.co sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, pemilik usaha logistik baik yang di Jakarta ataupun yang di luar kota atau di luar pulau. Kita bisa kolaborasi bersama-sama untuk bisa meningkatkan pelayanan kita para pengguna jasa logistik nasional. Lalu untuk calon customer ataupun UMKM, para Bapak Ibu yang memang bergerak di UMKM yang sekarang ini sedang membangun usaha Bapak dan Ibu dan membutuhkan informasi lebih lanjut untuk bisa, misalkan Bapak Ibu pengen tahu bagaimana sih caranya untuk mengirimkan ke Papua atau ke Sulawesi gitu ya. Bapak Ibu bisa
login atau Bapak Ibu bisa akses di forwarder.co untuk melihat misalkan jadwal. Nah, hal itu Bapak Ibu bisa dapatkan informasi lebih lanjut secara lengkap di forwarder.co. Baik, terima kasih Pak Stefanus untuk waktunya. Sukses untuk forwarder.co, Pak. Terima kasih Pak, sukses selalu juga untuk Transco. Baik.